Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini. Kita masih akan mempelajari tentang agama kita, tentang dosa-dosa besar yang semoga Allah SWT melindungi kita darinya. Betapa banyak dosa-dosa besar yang ada, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, dan betapa banyak dosa-dosa itu dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuannya ataupun karena lemahnya keimanan yang ada pada mereka. Kita mohon kepada Allah hidayah, taufik, semoga Allah menjauhkan kita dan kaum muslimin dari dosa-dosa yang besar ini. Dan kini kita sampai di pembahasan dosa besar yang ke-15 dari kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yaitu tentang kesombongan. Sombong, bangga diri, angkuh, ujub, dan congkak, ya. Kurang lebih sama ya, atau mirip. Sombong, bangga diri, angkuh, ujub, dan congkak. Di sini beliau membawakan banyak ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang besarnya dosa kesombongan. Kita bacakan. Di sini pertama beliau membawakan surat Al-Mu'min ayat 27. Surat Al-Mu'min atau surat apa nama lainnya? Ghafir, barakallahu fiik. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ya. Nanti nyari di Al-Quran gak ada surat Al-Mu'minnya, berarti pakai nama Ghafir. Ayat 27. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dan Musa berkata, Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari hisab. Jadi di sini beliau berlindung kepada Allah dari orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang mereka itu tidak beriman. Yani tidak beriman karena sombong, tidak mau beriman karena kesombongannya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Jadi sombong termasuk sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'in billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Yani keinginan akan kebesaran, maksudnya kesombongan, ya kibrun, yang mereka tidak akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan. Dan memang juga kesombongan itu sangat bertentangan dengan sifat baik yang didasarkan oleh Islam, di mana Islam menyuruh kita untuk tawadhu. Tawadhu itu lawan dari sombong. Tawadhu itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan rendah hati. Bahasa Jawanya apa ya? Asor gitu ya. Nah, ya. Dan rendah hati itu atau tawadhu itu sifatnya orang Jawa ya. Umumnya begitu, orang Jawa itu suka merendah. Jangan kalau mampir ke rumah orang biasanya ya, nah ini gubuk saya begitu. Ini gubuk saya padahal lumayan apik. Yang ngakunya apa? Gubuk. Gubuk kan
Ya, rumah kecil ya, tidak disebut bangunan gubuk itu. Jangan kalau ke sawah ketemu petani bikin gubuk itu pakai apa bahannya? Pakai pring, pakai bambu, atapnya pakai belarak, kayak godong apa? Godong kerambil ya, atau pakai damen ditata, itu namanya gubuk. Temboknya juga enggak pakai tembok, pakainya apa biasanya? Ya pring juga ya, masa pakai besi? Enggak pakai besi. Gubuk lah, artinya sesuatu yang sepele itu, sesuatu yang ringan, yang rendah begitu dibanding dengan rumah. Kalau kita mampir ke rumah orang, insya Allah dia tidak akan ngomong, wah ini istana saya gitu. Ya. Dia akan ngomong ini gubuk saya. Itu kebanyakannya begitu. Atau ya, memang seperti itu ya. Begitu. Juga dalam bahasa juga begitu ya. Kita lagi ngapain Pak? Ya, segno apa Pak? Lagi maem gitu. Apalagi lagi mangan ya. Enggak ngomong lagi ndahar gitu ya. Kulo lagi ndahar. Ndahar itu buat orang tua ya. Buat orang lain ya. Kalau kita sendiri enggak ngomong dahar gitu ya. Nah ini, jadi sifatnya orang Jawa itu biasanya begitu, senang merendah. Sehingga kalau orang sombong itu dibenci, enggak senang sama orang-orang yang sombong. Ya, dan fitrah manusia, kita sebagai manusia itu enggak senang sama orang-orang yang sombong. Dan sombong dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bercerita, ini dalam riwayat Imam Bukhari, bainama rajulun yatabaftaru fi burdaihi id khasafallahu bil amdha fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan dengan kesombongannya, dengan mengenakan kedua mantelnya atau dua pakaiannya. Burt ini mungkin mantel jaket kalau di kita ya, dengan mengenakan kedua jaketnya atau ya, pakaian yang mungkin nampak mewah begitu. Dia jalan pakai pakaian yang bagus dengan sombong. Namanya orang sombong itu biasanya karena ada kelebihannya. Dan kita masing-masing kita akan digoda oleh setan untuk sombong, terutama kalau punya kelebihan atau kekuatan atau yang lainnya. Apa saja, baik harta ya, akhirnya mentang-mentang kaya gitu karena hartanya banyak, atau yang jadi pejabat mentang-mentang jadi pejabat, atau yang motornya bagus, mobilnya bagus, kadang-kadang begitu di jalan merasa motornya bagus ya, harganya mahal, motor gede-gede itu ya, sampai berhenti di lampu merah digeber-geber, gerung. Biar orang-orang tahu ini loh motor saya, ini saya keren gitu. Kalau di jalan ngebut ya bus gitu. Dia merasa sombong gitu. Ya, kalau disalip itu, wah berani banget nyalip saya gitu. Enggak terima, dia langsung pengen nyalip lagi. Ya, jadi dia merasa hatinya berbesar diri, saya ini loh hebat gitu. Itu termasuk kesombongan. Ya, seperti orang ini juga begitu. Dia pakai pakaian yang bagus, indah, wah dia jalannya gembelengan gitu. Abang gembelengan. Pokoknya jalannya dengan kesombongan begitu. Id khasafallahu bil ardh, maka tiba-tiba orang tersebut ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Dan yang lebih mengerikan lagi, ya, padahal ini orang ketenggelam ke dalam bumi mati apa enggak? Mati ya. Mati dalam keadaan sombong. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Yang lebih mengerikan lagi, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia meronta-ronta di dalam tanah itu atau di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Ya. Disiksa di alam kubur sampai hari kiamat, dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ini orang sombong. Ya, kita hati-hati kalau kita sombong. Ya, karena mesti digoda sama setan. Ya, orang punya kelebihan digoda sama setan biar apa? Biar sombong, biar berbangga diri. Ya. Orang pintar bal-balan gitu ya. Ya, dia lari sendirian, musuhnya depan ada
ada 5 dilewatin semuanya, ya wes gitu. Ginilah gitu. Apa dicungin, kamu enteng ini yang meremehkan orang gitu. Gimana kok tiba-tiba kesandung kejedot tiba mati gitu. Suul khotimah itu ya. Atau yang naik motor tadi lagi ngebut-ngebutnya tiba-tiba nabrak mati, itu suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Allah Maha mampu untuk mematikan orang seketika itu juga ya. Kelihatannya sombong, hebat gitu, nggak ada yang nandingin ya, ternyata mati seketika. Ini orang ini seperti itu tadi. Jadi suul khotimah, meronta-ronta tersisa dalam kubur sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Dan memang biasanya begitu, kalau orang ditenggelamkan ke dalam bumi biasanya perbuatannya buruk gitu. Dari dulu-dulu gitu. Meskipun nggak mesti, tapi banyak orang ketika ditenggelamkan ke dalam bumi itu gara-gara dia itu berbuat keburukan. Makanya juga di antara doa kita ketika zikir pagi petang itu ada doa agar kita itu tidak ditenggelamkan dari bawah kita, ya, dari ini ditenggelamkan dalam bumi. Itu ada doanya, sampai ada doanya. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam kisah Muhammad Tirmidzi, "Yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumil qiyamati amsalad dzarri yata'uhumun nas." Orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia ya. Jadi dijadikan kecil sama Allah sehingga dia itu begitu terhina ya. Ketika di dunia merasa sombong, gumede gitu ya, gumede kan gede ditambah sisipan gitu, jadi gumede, jadi merasa besar diri. Maka di hari kiamat kelak Allah jadikan dia itu dibikin kecil ya. Kalau kecil jadi wecil gitu ya. Kayak gede jadi gumede, kalau kecil jadi, kata itu bahasa Jawanya apa itu, dibikin kecil, jadi dia itu begitu terhina ya. Yang di dunia merasa besar diri, di akhirat dijadikan hina oleh Allah SWT, dijadikan kecil seperti semut ya. Seperti semut ya. Semut kan kalau secepat apapun dia lari, kalau jenengan injak ya kena apa enggak? Kena ya. Kita balapan sama semut, menang apa enggak? Menang ya. Ya dia namanya semut, lari sekecang apapun, kalau kita injak kena aja gitu ya. Nggak bisa menghindar ya. Begitu hina dia itu ya. Nggak bisa menghindar dari kehinaan yang Allah berikan kepada mereka di hari kiamat. Itu balasan di akhirat ya. Di dunia bisa saja tiba-tiba orang yang sombong itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Di akhirat dia itu dijadikan hina. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah malaikat semuanya kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan dia menyombongkan diri, dan dia termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Jadi sombong itu sifatnya siapa? Iblis. Maka barang siapa menyombongkan diri, kata Imam Adz-Dzahabi, barang siapa menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Imannya, siapa yang sombong, imannya tidak berguna bagi dirinya. Di sini ada penjelasan yang bagus dari Ustaz Amin Ar-Bait Hafizahullah Ta'ala dalam artikel yang beliau tulis di Konsultasi Syariah tentang jenis kesombongan. Jadi di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan tadi, orang yang sombong itu imannya tidak bermanfaat. Maka beliau menjelaskan, Ustaz Amin Ar-Bait Hafizahullah Ta'ala, sombong itu ada dua ya. Sombong itu ada dua. Yang pertama, sombong yang bertentangan dengan iman secara keseluruhan. Sombong yang bertentangan dengan keimanan secara keseluruhan. Ya, ini sombong
Inilah sombong yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran Islam. Kesombongan ini membuat mereka sama sekali tidak diizinkan masuk surga. Ya, seperti kesombongannya orang kafir yang menyebabkan mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam kondisi terhina. Ya, sebagaimana juga kesombongannya iblis. Iblis tadi kan sombong, enggak mau nurut sama Allah. Maka ini adalah kesombongan yang menafikan atau meniadakan keimanan, sehingga keimanannya tidak bermanfaat. Ya. Kesombongannya Fir'aun, ya, atau para musuh Nabi yang lainnya. Allah berfirman tentang kesombongan Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Mereka, yakni Fir'aun dan juga para pengikutnya, mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongan mereka. Ini kesombongan yang ada dalam diri mereka menyebabkan mereka itu mengingkari Nabi Musa, mengingkari kenabian atau kerasulan Nabi Musa alaihissalam dan juga syariat yang beliau bawa. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ya, Allah katakan Firaun itu sebenarnya yakin, tapi karena sombong dia jadi menolak kebenaran, menolak keimanan, menolak untuk beriman, menolak Islam. Nah, inilah sombong yang menyebabkan pelakunya itu tidak bisa masuk surga. Atau seperti sombongnya orang Yahudi, sehingga mereka itu menolak setiap nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Jadi orang-orang Yahudi mereka tidak mau beriman karena sombong. Nah, inilah sombong yang menyebabkan pelakunya itu tidak bisa masuk surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Kita sering menjelaskan tentang dzarrah di sini, yaitu perkara yang atau sesuatu yang paling kecil. Kalau kita dulu pernah belajar IPA ya, biologi apa itu ada istilah atom. Atom itu sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Jadi kalau dirajang lagi sudah nggak bisa, itu namanya atom. Ya. Itu sekecil itu nggak bisa masuk surga. Ini kata Nabi SAW tadi tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun ya, atau benda yang paling kecil kesombongan. Kemudian Nabi SAW menyatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kiber itu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Jadi yang pertama, sombong itu menolak kebenaran, yakni menolak keimanan atau meniadakan keimanan secara keseluruhan. Ini yang dikatakan tidak bisa masuk surga. Yang kedua, sombong yang tidak bertentangan dengan iman secara keseluruhan atau tidak bertentangan dengan keseluruhan iman. Ya. Yani imannya masih ada gitu. Orang itu sombong tapi imannya masih ada, masih dianggap sebagai orang yang beriman. Maka seperti ini dosa besar, ya, dosa yang besar. Seperti apa? Seperti kata Nabi SAW tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini seperti meremehkan manusia. Meremehkan manusia itu termasuk kesombongan yang merupakan dosa
besar. Ini jenis yang kedua yang tidak sampai menyebabkan orang itu tidak bisa masuk surga. Ya, artinya dia itu masih akan masuk surga ya seandainya dia itu meninggal masih muslim begitu. Tapi itu dosa besar sekali. Dan ada juga kesombongan yang dibenarkan dalam syariat. Dari kesombongan jenis kedua ini ada yang diperbolehkan, yaitu apa atau kapan? Yaitu kesombongan di hadapan pasukan kafir, di hadapan orang-orang kafir ketika perang. Ya, kalau lagi perang boleh menyombongkan diri seperti ini. Yang kedua tadi, meremehkan manusia. Ya, yakni meremehkan orang kafir dalam rangka menunjukkan kekuatan kaum muslimin dan juga menghinakan orang-orang kafir. Makanya seperti ini dibolehkan. Seperti kisahnya Abu Dujana. Kita kalau membaca tentang peperangan Nabi itu, ada salah satu peperangan beliau, saya lupa di perang yang mana. Itu Abu Dujana. Jadi suatu ketika Nabi SAW perang Uhud. Nabi SAW pernah menawarkan sebuah pedang untuk para sahabatnya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Kemudian Abu Dujana bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau menebas leher-leher musuh sampai mereka terpukul mundur. Nah, jadi haknya pedang itu kalau mau nerima pedang ini berarti harus apa? Mencelas. Jadi ditebas tadi ya, ditebas leher-leher musuh itu sampai mereka terpukul mundur. Nah, keren ya, keren. Ya begitulah. Ya, artinya orang itu berani, pemberani dan juga kuat sehingga dia itu mampu memporak-porandakan barisan pasukan musuh. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW menebas leher-leher musuh. Namanya orang ditebas lehernya mati apa enggak? Kalau sampai putus ya mati. Ya. Mati, enggak putus pun juga bisa mati. Nah, itu yang bunuh orang-orang kafir. Kemudian berangkatlah Abu Dujana dan dia berjalan menunjukkan keangkuhannya, menunjukkan kesombongannya di depan pasukan musyrikin. Maka melihat itu Nabi SAW berkomentar, innaha la masyatun yubghidhuha Allah illa fi misli hadzal mautin. Ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah kecuali dilakukan di tempat seperti ini. Nanti kalau di selain peperangan itu enggak boleh. Ya, jangan jalan apa istilahnya ngegeleng apa ya. Pokoknya jalan dengan sombong itulah sambil meremehkan orang. Merasa hebat, meremehkan orang lain itu haram, dilarang, bahkan dosa besar. Kecuali kalau di peperangan dalam rangka menunjukkan atau menghinakan orang-orang kafir. Nah ini tentang dua jenis kesombongan. Ya, seperti orang tadi itu yang mungkin itu berjalan memakai dua pakaian yang bagus, kemudian tiba-tiba ditenggelamkan ke dalam bumi, meremehkan orang lain. Nah, dan sombong itu atau meremehkan orang itu ada beberapa jenis ya, atau bisa dilakukan dengan berbagai macam perbuatan. Bisa dengan lisan, bisa juga dengan anggota badan, dengan perbuatan anggota badan. Kalau dengan lisan ya ngenyek gitulah. Alah kamu gitu. Bocah cilik gitu. Kamu orang miskin gitu. Ya, direndahkan lah. Kamu di sini cuman apa sih kamu lah gitu. Ya, nembe lair wingi sore gitu ibaratnya. Kan begitu. Ya. Kamu kencingnya masih belum lurus gitu. Macam-macam orang-orang dengan ungkapan yang semisal itu dengan maksud untuk meremehkan orang lain. Ada juga yang pakai perbuatan, ya, pakai perbuatan anggota badan. Misalnya apa? Kalau di kita ada ngiwi gitu ya. Ngiwi jangan nggak tahu saya. Apa itu bahasa Indonesianya ngiwi? Pokoknya kalau orang mau menghina orang lain terus pasang muka jelek gitu ya. Apa melet-melet gitu ya. Apa sambil tertawa-tawa, sambil tersenyum-senyum ya. Kadang-kadang kalau anak kecil itu mohon maaf, pokoknya dihadapin ke orangnya itu orang lain itu terus sambil ketawa-ketawa gitu ya. Nye gitu ya.
Itu ngiwi-wi bahasa kitanya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Itu termasuk jenis kesombongan, meremehkan orang lain. Nah, maka yang seperti itu masuk ke dalam perkara ini, ya dosa besar ini yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa tadi? Ya seperti tadi, orang yang ditenggelam ke dalam bumi kemudian meronta-ronta sampai hari kiamat, ya, karena meremehkan manusia. Atau orang yang dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hina. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW pernah menjelaskan, Al-adumatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Keagungan, kata Allah SWT, keagungan adalah sarungku, kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Niscaya aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi kesombongan itu haknya Allah, yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Nabi SAW pernah bercerita juga, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbiha. Surga dan neraka pernah bertengkar di hadapan Rabb-nya. Maka surga berkata, ya Rabbku, apa gerangan denganku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan juga kelas bawah, yakni kelas ekonomi gitu. Yang masuk surga itu kelasnya kelas ekonomi, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Dan neraka berkata, ya Rabbku, aku diberi kekhususan berupa orang-orang yang angkuh dan juga sombong. Ini di Imam Al-Bukhari. Jadi penduduk neraka adalah isinya, diantaranya adalah orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Yang kebanyakannya tadi menyombongkan diri dengan menolak kebenaran. Ya, termasuk juga yang tadi meremehkan manusia karena termasuk berakhlak buruk. Ya. Kan kata Nabi SAW ketika beliau ditanya apa yang menyebabkan orang, paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka, kata Nabi SAW, al-lisan wal faraj, lisan dan juga kemaluan. Ya, tadi yang buat mencela orang, buat merendahkan orang, menghinakan orang itu kan dengan lisan diantaranya. Itu menyebabkan orang itu masuk neraka. Dosa lisan termasuk dosa lisan. Dan Allah juga berfirman dalam surat As-Qasas 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan ini juga yang menjadi wasiat Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jadi kalau sombong itu naik jalan itu ada orang yang dia hinakan, dia itu nggak mau lihat gitu. Ya, pokoknya dia tinggal nggak dilihat lah gitulah. Dan namanya sombong, memalingkan muka kalau memang sombong ya, kalau memang sombong. Karena kadang-kadang orang itu mungkin karena nggak lihat atau lagi lihat kemana. Ya, ini kalau sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Pernah suatu ketika Salamah al-Aqwa bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, ini nama salah seorang sahabat, Salamah ibnul Aqwa. Seingat saya beliau ini yang larinya cepat banget, lebih cepat dari kuda. Beliau pernah berperang atau mengejar pasukan berkuda, ya. Dikejar sama beliau sambil lari, kemudian dipanah, ya kena semua. Ya. Artinya beliau menang, tinggal satu kalau nggak salah itu, Salam bin al-Aqwa. Beliau pernah bercerita, ada seorang laki-laki pernah
makan di sisi Rasulullah SAW, di sisi Nabi SAW. Dia makan pakai tangan kirinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah pakai tangan kananmu. Nah ini masih banyak ya kaum muslimin makan pakai tangan kiri. Kira-kira itu kenapa ya? Secara fitrah saja kita sejak kecil kan diajarin sama orang tua kalau makan pakai tangan kanan. Ya. Tapi banyak yang makannya masih pakai tangan kiri, padahal nggak susah ya. Makan pakai tangan kanan kan nggak susah. Ya, bahkan orang yang kidal pun yang tangan kirinya lebih aktif itu makan pakai tangan kanan juga bisa. Tapi banyak saudara kita yang masih makan pakai tangan kiri. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Jadi makan itu pakai tangan kanan. Nah orang ini makan pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyaminik, makanlah pakai tangan kananmu. Kata dia, la astati', aku nggak bisa. Ya, aku nggak bisa, kata dia. Kata Nabi SAW, la stata'ta, semoga Allah membuatmu tidak bisa makan pakai tanganmu. Ya. Ma manahu illal kibar. Dia itu tidak ada yang menghalanginya untuk makan pakai tangan kanan kecuali karena sombong. Fama rafa'aha ila fihi ba'du, kata Salam bin Al-Aqwa. Maka orang itu kemudian tiba-tiba tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya setelah itu. Ya, jadi tangannya lumpuh. Didoain sama Nabi. Ya. Karena apa? Sombong. Ini menolak. Di sini sombongnya menolak kebenarannya, tapi enggak sampai meninggalkan keimanan barangkali. Jadi menolak kebenarannya. Yang benar itu makan pakai tangan kanan. Ya. Kalau misalnya pun belum menerima ya jangan menyombongkan diri. Ya, jangan menyombongkan diri. Ini pentingnya juga kita itu menerima kebenaran. Jangan sampai menolak kebenaran. Ya. Karena bisa jadi juga menolak kebenaran itu masuk ke dalam hadis yang tadi. Karena Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kemudian Nabi SAW tidak memperincinya, ya meskipun ada ilmu yang merinci, tapi Nabi SAW di sana tidak merinci. Beliau menyebutkan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah di sini orang itu ya, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi SAW karena sombong. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini. Ada juga yang orang itu menghina siwak. Ya, seingat saya menghina siwak. Ada kisah-kisah tentang para pencela sunnah Nabi. Ya. Dia menghina siwak. Bukan. Menghina hadis yang kita itu kalau bangun tidur itu jangan mencelupkan tangan kita kecuali setelah apa? Mencucinya 3 kali. Orang ini mengatakan, kan kata Nabi SAW, karena dia itu faina ulaya itu enabatat yaduhu. Karena dia itu tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ya. Namanya orang tidur kan nggak tahu apa-apa, tangannya kemana juga nggak tahu. Orang ini mengatakan, wah saya tahu kok di mana tangan saya gitu. Ya. Jadi itu sombong, menolak kebenaran. Tiba-tiba suatu ketika dia itu bangun tidur, tangannya sudah masuk ke duburnya sampai ke siku kan ya. Ya masuk ke duburnya sampai ke siku. Mencela sunnah Nabi SAW. Nabi SAW juga pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu mutulin jawadin mustakbirin. Maukah kalian aku beritahukan tentang siapa yang menjadi penghuni neraka, yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan sombong, ya, dan menyombongkan diri. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam riwayat yang lain, Imam Muslim, tidaklah seorang laki-laki angkuh ketika berjalan dan bangga pada dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada dirinya. Dan kata Nabi SAW juga pernah mengatakan, awalus salasatin yadkhuluna an-nar amirun mutasallitun wa ghaniyun la yu'addi zakah wa faqirun fakhur. 3 golongan yang pertama akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu penguasa yang bengis lagi zalim, orang kaya yang tidak membayar zakat, dan orang miskin yang sombong.
Sudah miskin sombong gitu. Kalau kaya masih mending ada yang disombongkan kekayaannya. Kalau miskin kok sombong gitu. Atas ini Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih. Kata Imam Adz-Dzahabi, orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya. Ini orang sombong yang paling buruk adalah orang yang sombong dengan ilmu yang dia miliki dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Orang seperti ini ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendah diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Nah, ini kadang-kadang orang menuntut ilmu itu begitu. Ya, makanya kita juga perlu mengoreksi niat-niat kita. Jangan sampai sudah capek-capek ngaji, ya belajar ilmu agama ternyata belum ikhlas. Belum ikhlas. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, sehingga dia itu tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Ya, ini mestinya begitu. Orang semakin tambah ilmunya, semakin semangat mencari kebahagiaan akhirat. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Lalu apabila dia lalai, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan kelalaian itu akan menjerumuskannya. Ini kalau lalai dalam mengontrol niatnya, seseorang yang telah rusak niatnya akan memalingkannya dari jalan yang lurus. Sedangkan orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka, maka ini adalah termasuk kesombongan yang paling besar. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi al-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi adfalahu Allahu jahannam." Dan riwayat Abu Dawud dan di sini disesuaikan Asy-Syalbani, siapa yang mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, berbangga-bangga di hadapan para ahli ilmu. Ya. Wah, saya ini pintar bahasa Arab loh, gitu. Saya ini juga paham tentang hadis, gitu. Berbangga-bangga di hadapan para ulama. Atau untuk mendebat orang-orang bodoh, ya, untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi belajar ilmu agama biar pintar debat, ya. Main menang boleh, debatan main menangan. Atau agar wajah-wajah manusia itu berpaling kepadanya, agar dia itu dihormati oleh manusia. Nah, jadi dari niat-niat ini tadi, 3 niat ini enggak ada yang niatnya untuk dapat pahala untuk akhirat, enggak ada. Dia niatnya untuk bersombong diri di hadapan para ulama, kemudian untuk pintar berdebat, kemudian untuk agar dihormati oleh manusia, agar manusia itu melihat kepada dirinya. Maka kata Nabi SAW, "Adfalahullahu jahannam." Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Makanya pentingnya kita mengoreksi niat-niat kita dalam belajar ilmu agama sesering mungkin, karena niat itu sangat bisa berubah di tengah jalan. Bagaimana biar kita itu selalu ikhlas? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau di dalam kitab Ta'dimul Ilmi, beliau menerangkan kalau kita ingin ikhlas itu niatnya 4. Yang pertama, berniat dalam mencari ilmu agar yakni untuk diamalkan. Nah, yang pertama, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Biar kita itu ngerti itu, biar kita itu paham agama kita. Ya, kewajiban kita apa saja sih? Biar kita bisa melaksanakan. Larangan-larangan yang Allah larang itu apa saja sih? Dosa-dosa besar itu apa saja sih? Biar kita bisa menjauhi. Ya, jadi menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. yakni untuk diajarkan, menularkan ilmu biar orang-orang sama-sama tahu gitu. Ya, saya senang kalau saya tahu, saya juga harus senang orang lain tahu. Ya, biar sama-sama bisa bertakwa bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng begitu. Yang ketiga, yaitu
untuk diamalkan. Untuk diamalkan, bukan untuk tadi berbangga-bangga, pintar debat, ya, agar dihormati enggak, tapi untuk diamalkan. Yang keempat yaitu untuk membela agama. Ini yang saya ingat ada 4 yang mestinya kita niatkan dalam belajar ilmu agama. Yang pertama apa tadi? Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini untuk mendakwakannya. Yang ketiga untuk mengamalkannya. Yang keempat untuk membela agama Islam. Ini pembahasan tentang sombongan, yang mana sombong itu merupakan lawan dari tawadu atau rendah hati tadi. Kata Nabi SAW dalam Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Tidak berkurang harta yang disedekahkan, atau sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi orang-orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Artinya orang kalau senang memaafkan, maka Allah akan menambahkan untuknya kemuliaan. Kita mestinya senang memaafkan. Kalau kita ingin dimaafkan sama Allah, kita maafkan manusia. Dan ini juga termasuk karunia. Memaafkan kan susah ya, karena ada dorongan dalam hati kita itu kalau terdolimi, kita itu ingin membalas, ingin mendendam, ingin membalas, sehingga untuk memaafkan itu berat. Makanya ketika memaafkan itu berat, balasannya juga besar. Apa balasannya? Surga. Balasannya surga orang yang mudah memaafkan. Dan dulu pernah kita bahas di sini 20 sebab kita itu mudah memaafkan, ya, yang ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Firanda Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW tadi, wa ma tawaddu ahadunillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, rendah hati, karena Allah, ya, rendah hatinya itu karena ikhlas, bukan karena ingin dipuji, ya, tapi karena ikhlas, ya. Kecuali Allah itu akan mengangkat dirinya, ya, jadi mengangkat derajatnya, menjadikannya mulia. Baik. Ini pembahasan tentang sombong. Kemudian sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu yang dosa besar ke-16, kesaksian palsu atau persaksian palsu. Persaksian palsu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah persaksian yang diucapkan seseorang, dia mengetahui kejadian yang sebenarnya yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Ya, namanya juga palsu. Ya. Persaksian palsu. Ngomongnya A, ternyata yang benar B. Yang benar B, ternyata ngomongnya A, begitu. Atau dia bersaksi tentang sesuatu yang tidak dia ketahui apakah kesaksian tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi dia itu aslinya, ya, yang benar itu nggak tahu dia. Pokoknya disuruh bersaksi aja. Ya, padahal nggak tahu apa-apa, urusannya apa nggak tahu. Disuruh bersaksi dia mau aja gitu. Ya, entah ngomong apa, disuruh ngomong apa, pokoknya nanti ngomong begini gitu. Ya, padahal itu nggak tahu apa-apa. Ya, ini termasuk juga saksi palsu. Atau dia bersaksi tentang sesuatu yang dia ketahui bahwa perkara itu sesuai faktanya, tapi dia menggambarkannya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, maka ini termasuk dosa besar, yaitu bersaksi palsu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 72, "Walladzina la yashhaduna zur." Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Yani ketika Allah berfirman tentang sifat-sifat penduduk surga, di antaranya adalah sifat penduduk surga, mereka itu tidak memberikan persaksian palsu. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Fajtanibu ridsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Dan persaksian palsu termasuk seburuk-buruk perkataan yang dusta. Bahkan di sini Allah
mensejajarkan atau menyandingkan antara persaksian palsu atau ucapan dusta itu dengan berhala-berhala yang najis, menunjukkan besarnya dosa persaksian palsu. Dan dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, sini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, disebutkan oleh beliau dan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama syahidiz zuri yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang yang memberi kesaksian palsu dari kiamat sehingga dipastikan neraka baginya. Ya, dipastikan neraka bagi orang yang bersaksi palsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Biasanya kenapa orang bersaksi palsu? Karena disokok kadang-kadang ya, atau ingin dapat keuntungan. Misalnya, si A ngutang ke si B, ya. Si A ngutang ke si B. Si B ini, si A ngutang ke si B. Berarti ngutang ini ya. Nah, ini datang nagih. Si A, sini utang saya 100 juta gitu. Maka si A ini, wah kapan saya punya utang sama kamu gitu. Kapan saya utang-utang? Kamu bilang gitu sih. Itu saksinya si C itu. Itu dipanggil si C datang. Untuk si C datang. Cek, ya, kamu masih ingat nggak ini dulu apa? Ngutang 100 juta sama saya. Nah, ini katanya jadi saksi kan. Kapan? Enggak pernah gitu. Ya, pada itu masih ingat gitu. Si C ini. Ya, ini bohong berarti kan? Bohong. Ya. Dia itu berbicara tidak sesuai dengan fakta. Seperti tadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia bohong. Akhirnya ya sudah, dia itu enggak dapat uang 100 jutanya punyanya dia. Hanya karena dia itu sudah kong kali sama ini didumnya. Sudah kamu kasih 30 juta, saya 70 juta buat saya dibawa kabur. Nah, itu. Jadi mendolimi orang lain. Maka di sini Imam Adz-Dzahabi beliau mengatakan, orang yang memberikan kesaksian palsu telah melakukan banyak dosa besar. Banyak kata beliau. Kata beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Jadi bukan cuma satu dosa besar tapi banyak. Banyak apa saja? Yang pertama, dia membuat-buat dusta. Nah, dia itu berbohong. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Dalam hadis disebutkan, tapi di sini beliau tidak membawakan ayatnya. Ya. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadzibat. Ada sebuah asar barangkali atau ya dan sebuah ungkapan di sini ya. Itu di sini menyebutkan hadis. Katanya hadis. Seorang mukmin diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat, tapi bukan tabiat berkhianat dan berdusta. Nah, ini orang mukmin itu sifatnya aslinya itu enggak berdusta. Ya. Maka kalau orang senang berdusta, ya dia itu imannya enggak beres gitu. Atau orang itu sudah berkhianat, ya imannya enggak beres. Lebih dekat kepada sifatnya orang-orang munafik. Yang orang munafik itu kalau ngomong suka bohong, kalau berjanji suka mengingkari, kalau diamanai berkhianat. Nah, orang mukmin itu enggak senang bohong ya, bahkan enggak mau bohong. Ya, orang mukmin itu enggak mau bohong. Ya, sayangnya di masyarakat kita banyak yang senang bohong, bahkan dijadikan bercandaan ya, bercandaan dengan mudahnya itu. Jadi bohong itu enggak eman-eman gitu. Padahal bohong termasuk dosa besar. Yang pertama, orang bersaksi palsu itu bohong. Yang kedua, orang yang bersumpah palsu, bersaksi palsu, mendolimi orang yang dilawannya dengan kesaksian palsu tersebut. Ya, tadi misalnya di pengadilan. Si C ini tadi jadi saksi palsu, katanya jadi saksi. Ya. Terus dia itu kemudian sumpah, sumpah saya enggak tahu ya, sumpah dia itu enggak ngutang ke kamu itu barangkali. Maka dia itu mendolimi siapa sih B tadi yang diutangi? Si B ya, mendolimi orang yang menjadi lawannya, sehingga dia itu bisa mengambil harta, kehormatan dan bahkan nyawanya. Yang ketiga, orang itu mendolimi orang yang dibela. Dia mendolimi si B, dia juga mendolimi si A tadi. Kenapa kok mendolimi si A? Ya, padahal si A kan bagi-bagi duit sama si C tadi. Kok
si C mendolimi si A, kenapa? Karena dengan kesaksian palsu itu, ya dengan persaksian palsu itu, orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya. Ya, si A ini gara-gara dia itu, yang ini tadi ya, persaksian palsu, si A ini jadi makan harta haram. Ya, ini yang ketiga dosanya. Yang keempat, orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah agar tidak dilanggar. Ini membolehkan sesuatu yang haram berupa harta, darah, dan juga kehormatan. Nah, ini besarnya dosa persaksian palsu. Ya, wajar saja tadi dia itu masuk ke dalam neraka, wajib masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu." Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram hartanya, darahnya, dan juga kehormatannya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, kita tutup dengan hadis ini, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Akbaril kabair, kata Nabi SAW. Dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, nguququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kepada kedua orang tua. Di sini Nabi SAW mengatakan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kalau kepada satu orang tua gimana? Sama aja, ya, sama aja. Wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan juga kesaksian palsu, berkata dusta dan memberikan kesaksian palsu. Ya. Dan kata sahabat, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi SAW terus menerus mengulangi, ya, ala wa qauluz zur, ya. Atau apa tadi? Qauluz zur ala wa syahadatuz zur. Ya. Ini ucapan dusta dan juga persaksian palsu. Ucapan dusta dan juga persaksian palsu. Ya. Sampai dikatakan dalam riwayat yang lain itu Nabi tadinya bersandar. Kalau alam bersandarnya begini, apa bersandar sampai tiduran. Kemudian Nabi duduk biasa, menunjukkan betapa seriusnya beliau menyampaikan yang ketiga ini atau yang keempat ini, dusta sama persaksian palsu. Ya. Beliau mengulang-ulangnya sampai para sahabat berkata, laitahu sakata. Ya, semoga saja beliau diam. Kira-kira kenapa para sahabat kok pengen Nabi diam? Kenapa? Kasihan ya sama Nabi, ya kasihan, ngomong terus capek, barangkali begitu. Ya, bukan karena sumpah Nabi ngomong terus gitu, enggak. Ya, para sahabat orang yang sangat hormat kepada Nabi SAW. Itu mereka itu kasihan sama Nabi. Ya. Sampai para sahabat mengatakan semoga beliau diam, ya, atau karena menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut, atau kekhawatiran Nabi SAW atas umatnya, walau alam. Yang jelas para sahabat adalah orang-orang yang beradab kepada Nabi SAW. Ya, maka jangan kita sangka mereka itu sebel sama Nabi karena ngomong terus gitu, enggak begitu. Baik. Nah, ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di malam akan datang. Akan kita bahas tentang dosa besar yang ke-17, yaitu tentang homoseksual. Insyaallah ta'ala. Ini perkara penting ya. Lebih di zaman ini banyak kasus tentang homoseksual, ya. Semoga Allah mudahkan di penanganan datang sama ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.